Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ganda Novade Pemista Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Universitas Nahdlatul Ulama. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat. Saya hebat. Yang semangat toh ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Coba Diego, silahkan dipimpin untuk berdoanya teman-teman. Mulai. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, tidak henti-hentinya Bu Ade mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini kalian harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, yang pertama menggunakan masker, yang kedua sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Minimal berapa detik? 20 detik ya. Yang ketiga, menjaga jarak ya, hindari kerumunan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Aku berdiri
Indonesia Raya. Ya, bisa duduk kembali. Jangan lupa mengisi daftar hadirnya. Terlihat ya, di sini tanggal pelaksanaannya hari ini. Tinggal klik, yaitu tanggal 30. Kemudian nama siswa, kalian tinggal memilih ya. Kemudian materi pembelajaran hari ini yaitu tematik. Statusnya kalian hadir ya. Setelah itu di-submit. Nah, dengan begini sudah terekam ya, kalian sudah mengisi absensi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Ade ingin menanyakan, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Komponen ekosistem. Penangkan ekosistem. Iya, pintar. Komponen ekosistem. Coba Ekosistem. komponen ekosistem ada berapa? 2. Ada 2, pintar. Komponen apa? Biotik, abiotik. Ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Coba komponen biotik yang apa saja yang termasuk komponen biotik? Tumbuhan, hewan, Tumbuhan. manusia. Pintar, manusia. Jadi komponen biotik itu ada 3 ya. Hewan, Ya, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik, ayo. air, Iya, batu, air, pasir, pasir, panah ya, sinar matahari. Pokoknya semua benda mati itu termasuk komponen abiotik. Nah, kita akan belajar tema 5, tema 1, pelajaran 2 ya. pembelajaran Pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang jenis ekosistem. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang komponen ekosistem, pada pembelajaran 2 ini kita akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Apa saja sih yang termasuk ekosistem itu? Nah, akan kita pelajari di sini. Kemudian apa manfaatnya untuk kita ketika kita belajar tentang jenis ekosistem? Apa manfaatnya? Oke, boleh dijelaskan ya. Manfaat kita belajar jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, kita mengetahui jenis-jenis ekosistem itu apa saja. Kemudian, kita bisa ikut membantu untuk melestarikan ekosistem tersebut. Jangan sampai punah, ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan teks, kalian bisa menentukan pikiran utama pada teks tersebut. Nah, yang kedua, setelah kalian memperoleh pikiran utama, kalian bisa menuangkannya dan menguraikannya, ya. Menulis informasi penting yang ada pada teks tersebut. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran, kalian bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, nanti kalian membuat sebuah rantai makanan. Ya. Kemudian yang kelima, setelah mengamati video tentang tangga nada, kalian mampu membandingkan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang keenam, akhir kalian nanti bisa mempraktekkan dengan menyanyikan sebuah lagu yang bertangga nada mayor atau minor. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kalian pernah mengamati atau tidak? Di lingkungan sekitar kalian ada yang namanya sawah, ada sungai, ada laut. Ayo, di antara kalian siapa yang rumahnya berada di dekat sawah? Saya. Di dataran rendah, di daerah pedesaan pasti banyak kita melihat sawah. Kemudian sungai, ada yang rumahnya dekat dengan sungai?
Saya. Ya, banyak juga. Safa, Valen, rumahnya dekat dengan sungai. Kemudian ada yang rumahnya dekat dengan kolam. Kolam maka ya. Kolam ikan atau dia memelihara. Ada yang punya kolam ikan. Kolam ikan. Ada. Nah, sawah, sungai, kolam itu termasuk apa ya? Ekosistem. Iya, pinter. Semuanya itu termasuk ekosistem. Nah, tema kita ini tentang ekosistem. Nah, ini sawah, laut, sungai, kolam, semuanya termasuk ekosistem. Nah, mereka itu semuanya termasuk jenis-jenis ekosistem. Ya, jenis-jenis ekosistem itu ada dibedakan jadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu ekosistem yang sudah ada atau yang menciptakan, yaitu Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ekosistem buatan itu sengaja dibuat oleh manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan jenis-jenis ekosistem ini, teks ini. Jadi ingin kalian menganalisis mana yang merupakan kalimat utama. Ya, silakan dibaca dulu sebentar. Mana kalimat utamanya? Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Pintar ya, kalimat utamanya ada pada awal paragraf ya. Nah, pikiran pokoknya yang mana? Pikiran pokok itu ada pada kalimat utama. Berarti pikiran pokoknya yang mana? Pikiran pokok, pikiran utama, ide pokok itu sama. Ayo, pikiran pokoknya yang mana? Ekosistem bagi menjadi dua, yaitu Iya, ekosistem pintar. alami dan Ekosistem dibedakan menjadi dua. Itu yang merupakan pokok pikiran. Nah, coba sekarang kalian buka LKPD-nya. Nah, di LKPD kalian itu ada teks jenis ekosistem. Di situ ada 4 paragraf ya. Coba sekarang buat dikasih waktu, silahkan ditulis di kotak yang ini. Silahkan ditulis di buku tulis kalian. Paragraf 1. Paragraf 1 apa pikiran pokoknya? Paragraf 2, paragraf 3, dan yang terakhir paragraf 4 ya. Kemudian informasi pentingnya, nah ditulis begini. Di paragraf 1 itu jenis ekosistem apa? Termasuk alami atau buatan? Kemudian keadaan alamnya seperti apa? Hewan yang hidup apa? Tumbuhan yang hidup apa? Ya, coba silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Oke, sudah waktunya sudah habis mengerjakan LKPD. Silahkan Valen untuk membaca hasilnya. Paragraf 1. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Paragraf 2. Danau, kolam, dan sungai termasuk ekosistem air tawar. Hujan tropis, sanaba, padang rumput, dan juga gurun termasuk ekosistem darat. Paragraf 4. Padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Ya, sudah. Pintar. Nah, jadi kalian semua sudah paham ya pikiran pokok itu yang mana. Nah, jadi caranya untuk mencari pikiran pokok sudah bisa semua. Pintar. Oke, masih semangat untuk belajar hari ini? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat. Nah, tadi kalian sudah membaca jenis-jenis ekosistem.
Di dalam ekosistem itu ada makhluk hidupnya. Tentunya ada ya. Coba kalau di sawah, apa makhluk hidupnya yang ada di sawah itu apa? Ular. Apa? Ular cacing. Cacing. Ular. Ular. Belalang. Belalang. Lut. Ada burung. Nah, kalau di hutan, harimau. Ular. Ular. Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi? Kera. Ada elang, pinter. Nah, kira-kira Kera. setiap hewan itu sama atau tidak? Ya. Tidak sama. Ya. Kalau harimau makanannya apa? Daging. 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 Kalau tadi kalian menyebutkan Daun. daun. Ya, jadi setiap makhluk hidup makanannya berbeda. Biar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ganda Novade Vanessa Putri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan hewan. Penggolongan hewan dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya berdasarkan tempat hidupnya, jenis makanan, alat pernafasan, penutup tubuh, cara bergerak, dan cara berkembang biak. Nah, anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 4, yaitu herbivore, carnivore, omnivore, dan insectivore. Herbivore adalah kelompok hewan yang jenis makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Contohnya, kuda, sapi, kambing, kelinci, dan lain sebagainya. Hewan karnivor adalah kelompok hewan yang jenis makanannya adalah daging atau hewan lain. Contohnya, harimau, singa, buaya, dan anjing. Sedangkan hewan omnivor adalah kelompok hewan yang memakan segala. Contohnya, ayam, bebek, monyet, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelompok hewan insectivore. Kelompok hewan ini adalah hewan yang jenis makanannya adalah serangga. Contohnya, cicak, katak, burung, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, itu tadi penjelasan mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, kalian jadi tahu kalau penggolongan hewan itu dibedakan menjadi berapa berdasarkan makanannya. Dibedakan menjadi berapa? 4. 4, pinter. Yang pertama tadi apa? Herbivore. Herbivore. Yang kedua? Carnivore. Carnivore. Yang ketiga? Omnivore. Carnivore, omnivore. Terus yang keempat? Insectivore. Ya, insectivore. Hewan herbivore tadi hewan yang makan apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Kalau karnivor? Daging. Daging atau hewan lain. Kalau omnivore? Yang ketiga?
Skala. Nah, yang terakhir yang keempat insektivor, hewan pemakan Serangga. serangga. Berarti sudah paham. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang kedua ya, yaitu tentang penggolongan hewan. Nah, di LKPD yang kedua di situ ada hewan ya. Silakan. Kemudian kalian analisis, kelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya ya. Nama hewannya apa, jenis makanannya apa, kemudian dia termasuk kelompok hewan yang mana? Apakah herbivor, apakah karnivor, omnivor, atau insektivor? Ya, silahkan dikerjakan 5 menit cukup. Kerjakan dulu. Oke, nggak usah semuanya. Coba Feby, mana Feby? Ya, kamu dapat berapa? Silakan ya dibacakan. Ayo Feb, nggak apa-apa. Nomor 1 hewan apa, kemudian makanannya apa, masuk ke kelompok mana? Ayo. Hewan rusa. Ya. Makanannya tumbuhan. Terus? Masuk hewan herbivora. Oke. Andira? Nama hewan harimau. Makan daging. Kelompok karnivor. Oke, ya, yang lainnya nanti silahkan dilanjutkan. Nah, tadi ada yang menyebutkan rusa, ya, rusa itu makanannya tumbuhan. Jadi rusa itu hidupnya di mana toh? Rusa hidupnya di mana? Hutan. Di hutan, ya. Rusa makan tumbuhan, ya, tumbuhannya habis. Kemudian rusanya dimakan harimau. Karena harimau tadi makanannya apa? Sudah disebutkan sama Andira. Daging. Daging, ya. Jadi rusanya dimakan oleh harimau. Nah, harimau ini kalau mati nanti dia akan diuraikan menjadi tanah oleh jamur dan bakteri. Nah, peristiwa makan dan dimakan ini yang dialami oleh hewan dan tumbuhan ini itu disebut rantai makanan. Sudah pernah dengar? Sudah ya. Jadi rusa makan tumbuhan, kemudian rusanya dimakan harimau, itu adalah rantai makanan. Nah, di LKPD selanjutnya nanti kalian membuat 1 buah rantai makanan di ekosistem hutan. Boleh digambar, boleh ditulis hewannya saja. Bisa ya? Oke. Kemudian Bade ingin kalian menyebutkan 1 hewan yang termasuk insektivor yang ada pada LKPD-mu tadi. Apa? Yang insektivor di situ hewan apa? Burung. Toga. Cicak. Cicak. Ada burung. Nah, cicak. Kalian dulu pasti pernah dengar lagu ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Pernah dengar lagu itu tak? Nah, lagu yang Bade nyanyikan tadi itu lagunya Bade nyanyikan dengan senyum, ya, dengan senyum, dengan ceria, dengan penuh semangat. Nah, tapi ada lagu yang dinyanyikannya dengan ekspresi yang sedih, yang kurang bersemangat. Nah, apa sih yang membedakan itu? Nah, biar kalian lebih paham, kalian simak video berikut ini ya. Jumpa lagi dengan saya Ganda Novade Femista Putri. Iya, Bu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tangga nada. Apakah kalian tahu apa tangga nada itu? Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Ada berapakah jenis-jenis tangga nada? Ya, jenis-jenis tangga nada ada 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor.
Untuk lebih jelasnya, yuk simak ciri-ciri berikut ini. Ciri-ciri tangga nada mayor. 1. Memiliki sifat yang gembira. 2. Bersifat bersemangat. 3. Biasanya diawali dan juga diakhiri dengan nada do. Ciri-ciri tangga nada minor. 1. Bersifat sedih. 2. Kurang bersemangat. 3. Biasanya diawali dan juga diakhiri dengan nada la. 4. Lebih sering bertempo lambat. Berikut ini beberapa contoh lagu bertangga nada mayor. 1. Maju tak gentar. 2. Hari Merdeka. 3. Indonesia Raya. Sedangkan contoh lagu bertangga nada minor adalah syukur, gugur bunga, mengheningkan cipta. Oke, kalian setelah melihat video tadi, jadi tahu ya kenapa ada lagu yang ada lagu yang sedih, ada lagu yang ceria. Kenapa? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ada lagu yang dinyanyikan dengan sedih, ada yang lagu dinyanyikan dengan ceria. Yang membedakan adalah apa tadi? Tangga nada mayor dan minor. Iya, tangga nadanya ya, tangga nadanya berbeda. Ada lagu yang bertangga nada mayor, ada lagu yang bertangga nada minor. Nah, tugas kalian menyanyikan lagu yang ada pada LKPD. Nanti dikirim berupa video ke nomor WA-nya Bu Adi. Gitu ya. Pembelajaran hari ini Bu Ade kira cukup ya. Bagi tahu dari kalian dari pembelajaran hari ini yang menurut kalian menyenangkan yang mana? Dari pembelajaran mulai pertama sampai terakhir tadi yang menyenangkan yang mana? Gimana? Pada saat materi apa yang menurut kalian yang menyenangkan? Video. Oke. Kalau yang menurut kalian yang sulit, yang mana yang sulit? Apa? Mencari ide pokok. Ya. Jadi kalian harus latihan lagi ya. Banyak membaca buku. Nah, nanti setelah ini akan buat dikirimkan link evaluasi. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Evaluasi itu gunanya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian semua dalam memahami materi yang sudah Bu Ade sampaikan. Ya. Kemudian jangan lupa tetap kalian jaga kesehatan ya. Untuk materi berikutnya yaitu kita ke pembelajaran 3 nanti akan Bu Ade share melalui grup WA ya. Silahkan pembelajaran hari ini tutup karena tadi yang memimpin doa Diego, sekarang Bu Ade minta Amel, ayo Amel ditutup dengan doa, silahkan dipimpin berdoa teman-teman. Doa penutup mulai. Baik, pembelajaran hari ini selesai. Nanti kita sambung melalui grup WhatsApp ya. Bu Ade akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, ternakku makan tak pernah sedikit. Tra la 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 la, tra la 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 la. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la, la 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 la. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. Tra la 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak, ternakku makan tak pernah habis. Tra la 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 la, tra la la la